lakukan yang kebaikannya atau keutamaannya luar biasa. Bahkan semua amalan kita di bulan Ramadan hanya Allah yang memberikan balasannya atau yang memberikan berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu luar biasa. Ketika Ramadan meninggalkan kita, tentu saja ada hal-hal yang menjadi kekangenan kita, karena di bulan Ramadan yang begitu Allah murahnya kepada kita, kebaikan dimudahkan, keburukan disulitkan, kemudian pahala ditingkatkan yang luar biasa. Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk lebih bisa gimana mempertahankan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, amal di bulan atau pasca Ramadan atau ba'da Ramadan adalah menjadi perhatian yang mestinya harus menjadikan kita untuk lebih meningkatkan lagi di bulan-bulan yang seterusnya. Dan ini menjadi ukuran kita. Ketika Ramadan kita dimudahkan untuk sholat malam, ketika Ramadan dimudahkan untuk siam Ramadan, ketika Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, ketika Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk tadarus Quran, ketika Ramadan kita dimudahkan untuk berbuat baik kepada orang lain dengan amal soleh yang lainnya. Tapi apakah berhenti sampai di situ setelah bulan Ramadan? Jawabannya pasti, mestinya tidak seperti itu. Artinya kita harusnya bisa lebih mempertahankan lagi, atau bahasa agamanya adalah mengistiqomai amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan soleh di bulan setelah Ramadan. Nah, oleh karena itu, mari di bulan setelah bulan Ramadan, begitu nanti sampai bulan Ramadan berikutnya, kita pertahankan atau kita istiqomai amalan-amalan, amaliyah soleh kita ketika di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Karena ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan atau urusan, bukan berarti dalam kehidupan ini selesai kehidupan kita, bukan. Tetapi ada tantangan lagi, atau ada tanggung jawab lagi, atau ada amanah lagi yang mestinya harus kita lakukan, yang mestinya harus kita selesaikan untuk lebih baik lagi beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Insyirah di ayat 2 ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab, dan ketika kamu telah menyelesaikan suatu urusan, maka selesaikanlah atau kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan atau urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah, hanya kepada Allah lah farghab, hendaklah kamu berharap. Jadi setelah kita menyelesaikan tugas atau proyek atau amal soleh di bulan Ramadan, mari kita istiqomai atau kita mengistiqomai amalan-amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, untuk kita pertahankan, untuk kita selesaikan yang lebih baik lagi. Dengan apa? Ya, wa ila rabbika farghab, dengan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan-amalan kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan, mangkoma Ramadana atau mangsoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka di bulan setelah Ramadan kita juga berharap kepada Allah. Apakah
amal soleh kita yang lainnya, apakah tadarus kita, apakah qiyamul lail kita, ya kita pertahankan. Semua adalah dengan harapan imanan wahtisaban, yakni karena iman kita dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah atau diingatkan oleh Allah di surat Al-Insyirah ayat yang terakhir itu. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kita ini beramal, hendaklah kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena lillah, apapun yang kita lakukan hendaklah kita pertahankan amal soleh kita ini karena ketulusan kita atau keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita tingkatkan lagi, gitu ya. Hendaklah kita tingkatkan lagi. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah suka kepada hambanya yang mengistiqomai atau mempertahankan dengan amalan-amalan solehnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, aklahu minal amali ma tutikun. Cintailah amal-amal apa-apa yang kalian tutikuna, mampu. Jadi cintailah amal-amal yang kalian mampu. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak bosan sehingga kalian sendiri yang bosan, hatta tamallu, sehingga kalian bosan. Fa inna ahabal amali ilallah adawamuhu. Dan sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian adalah adawamuhu, yakni yang langgeng atau istiqomah. Wa in qala, walaupun sedikit. Rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut penuturan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kita yang pertama adalah hendaklah kita mencintai amalan-amalan yang kita mampu untuk berbuat atau kita beramal. Karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang keutamaannya itu sholatnya bagus. Ada orang yang keutamaan puasanya itu bagus. Ada yang keutamaannya orang itu bacaan Qur'annya bagus. Ada yang punya keutamaan sedekahnya bagus. Ada yang mempunyai keutamaan keluhuran amal atau akhlaknya. Dia senantiasa berbuat baik kepada orang. Akhlaknya baik, lembah mana, sopan santun, akhlaknya mulia. Atau kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka hendaklah kita mencintai perbuatan itu, kemudian kita beramal dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Syukur semuanya ada pada diri kita semuanya. Termasuk kita semua hal-hal yang katakanlah yang kecil-kecil dan sederhana. Tapi itu adalah bisa meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah, maka lakukanlah atau cintailah itu, kemudian dawamkan itu atau istiqomahkan amalan-amalan itu. Dari sisi mana kita bisa beramal? Ketika kita punya uang, mau bersedekah, sedekahlah. Ketika kita tidak punya uang tapi kita punya waktu bersedekah, sedekahlah. Karena itu yang akan menjadi keutamaan atau menjadi ciri khas, menjadi karakter kita untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kalian itu bosan.
Kenapa? Karena Allah itu sesungguhnya tidak bosan. Fa innallaha la yamallu. Allah itu sesungguhnya Allah itu tidak bosan, tidak tidak enggan. Hatta tamalu, sehingga kalian beramal. Artinya orang yang Allah itu tidak bosan untuk memberikan balasan kebaikan kepada seseorang yang beramal, kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Walaupun banyak sekali, tapi Allah tidak bosan dan Allah tidak akan habis kebaikan-kebaikannya untuk membalas orang yang beramal soleh. Hatta tamalu, sehingga kalian itu bosan sendiri. Kalau kita sadari ya, mestinya kita tidak bosan untuk berbuat baik. Kita tidak bosan untuk beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu adalah menjadi andalan kita, menjadi bekal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap diri. Karena setiap diri akan membawa amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal itu bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan mudah seseorang itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi kesulitan baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mari beramal ini dalam kehidupan di dunia ini adalah betul-betul beramal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti dihargai oleh Allah menjadi satu amal soleh, yakni menjadi amal kebaikan kita yang akan menjadikan tambahan atau memberatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang amal soleh. Sering sudah saya sampaikan bahwa amal soleh itu adalah, yang pertama adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena amalan atau perbuatan ketika tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kemungkinan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita bekerja, setiap orang punya pekerjaan, dan pekerjaan apalagi punya kedudukan tertentu, pasti di situ ada SOP-nya. Jadi ada aturan-aturan tersendiri, ada tuntunannya tersendiri. Ini terjadi di dalam satu apakah instansi, organisasi atau apapun, satu pekerjaan atau kedudukan tertentu, pasti dia ada SOP-nya. Sehingga ketika sesuai dengan SOP, maka pekerjaan ini akan menjadi manfaat untuk organisasi itu atau untuk instansi itu, menjadi pekerjaan atau prestasi-prestasi kerjanya. Begitu juga di dalam beramal atau beribadah kepada Allah. Nah, ada SOP-nya di dalam kehidupan ini. SOP-nya sholat itu bagaimana? SOP-nya puasa itu bagaimana? SOP-nya haji itu bagaimana? SOP-nya infak, sedekah, dan bermasyarakat, dan seterusnya. Semuanya ada. Dalam Quran dan Sunnah itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mari dalam kehidupan atau dalam beramal soleh itu senantiasa merujuk kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian dan itu mesti dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika tidak ada iman pada kita bukan seorang muslim, naudzubillah min dzalik, berarti amal itu tidak akan menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu sesuai dengan tuntunan dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apakah cukup seperti itu? Belum. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah tadi, wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kalian itu hanya berharap kepada Allah. Itu artinya amal kita itu adalah lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita laksanakan, kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah saja, gitu ya. Tidak memandang. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, berbuat baik kepada seseorang atau orang lain, kemudian orang lain itu merespon dengan tidak menyenangkan kepada kita, ya kita tidak usah kecewa. Kita tidak usah merasa
rugi aku. Tidak usah merasa begitu. Ya itu urusan dia kepada Allah. Artinya biar kita ini melatih diri kita untuk satu, bisa menerima apa adanya, jadi qanaah. Kemudian bersabar atas apa yang respon yang diberikan kepada kita. Sekaligus di situ akan menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Lalu karena itu, mari di bulan setelah bulan Ramadan ini kita tingkatkan atau kita kita istiqomah amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah itu wa inna ahabbal amali ilallahi ad-dawamuhu. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita adalah yang istiqomah atau yang langgeng gitu ya. Jadi kita pertahankan atau kita langgengkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan di bulan setelah bulan Ramadan ini agar kita menjadi senantiasa mendawamkan atau melanggengkan amalan-amalan soleh yang ada pada kita. Yang kita sudah sholat malam, ya dipertahankan sholat malamnya. Kalau di bulan Ramadan sholat tarawih, maka kembali lagi ke di bulan-bulan bukan Ramadan, ya sholat malam kita pertahankan. Walaupun walaupun hanya sekedar witir gitu ya. Walaupun hanya sekedar witir, minimal witir kan tidak. Syukur kita bisa penuh 11 rakaat, syukur kita bisa panjang atau betul-betul dalam berdialog kepada Allah itu di tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir itu betul-betul bisa menghayati sepenuhnya bahwa kita berhadapan kepada Allah dan kita tumpahkan semua kemauan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi diterima amal soleh kita, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Jadi walaupun amalan-amalan itu kecil, yang biasa dipertahankan untuk sholat malam, dipertahankan untuk bisa tadarus Quran, walaupun nanti mungkin ya sesuai dengan kemampuan kita atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi kalau 10 bulan Ramadan bisa khatam beberapa kali dalam 1 bulan, ya mungkin ya kita minimal kita kita mempertahankan untuk senantiasa baca Al-Quran, waktunya malam, siang, pagi, hari, monggo ada kesempatan kita baca, karena itu akan menjadi pensyafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedekah kita, infak kita, kita pertahankan walaupun sedikit. Kita punyanya 5.000 rupiah, monggo. Punyanya 1.000 rupiah, ya tidak apa-apa, lebih baik daripada tidak, ya. Tapi kita istiqomah sedekah kita, dan ketika itu kita pertahankan secara rutin, secara istiqomah, maka itu menjadikan Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun akan diberikan kepada kita, dan permohonan-permohonan kita akan dipenuhi oleh Allah selama itu baik bagi kita semuanya. Jadi monggo kesempatan ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian untuk mendawamkan atau untuk melanggengkan, untuk mengistiqomai amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Semoga menjadi amal soleh yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir hayat kita bisa mempertahankan amal soleh yang senantiasa menjadikan Allah mencintai kita, dan semoga cita-cita kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diakhirkan dalam hayat dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan mendapatkan kedudukan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.